Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menonton acara ini di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan waktu yang sangat singkat. Secara keseluruhan, waktu mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 23 tahun saja. Itu kalau kita lihat secara keseluruhan. Sedangkan banyak di antara sahabat yang tidak ikut Rasulullah dari awal. Artinya bukan as-sabiqun al-awwalun, bukan orang-orang yang memang di awal dakwah Rasulullah sudah yakin dan sudah mengikuti Rasulullah. Mungkin di antara mereka yang as-sabiqun al-awwalun ini adalah Abu Bakar, Ali, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Khadijah, Zaid, Usamah bin Zaid, dan yang lainnya. Tetapi banyak di antara para sahabat itu yang masuk Islam bukan dari awal Rasulullah SAW berdakwah, tapi ada yang di pertengahan, atau ketika di Rasulullah SAW. Kalau Umar, ketika para sahabat sudah berjumlah 40 orang, baru Umar masuk Islam, dan itu beberapa tahun setelah Rasulullah berdakwah, bahkan setelah mulainya beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Dan sahabat-sahabat yang lain, hadirin jamaah sekalian, sekelas Khalid bin Walid, itu ketika Rasulullah di Madinah. Sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, orang-orang yang penduduk asli Madinah, orang-orang Yathrib atau Madinah, hadirin jamaah sekalian, itu ikut Rasulullah setelah Rasulullah hijrah. Sebagian di antara mereka ada yang ikut Rasulullah, ada yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah, banyak. Tapi banyak juga yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat ini, bahkan ada sahabat yang cuma ikut dengan Rasulullah 2 tahun saja, seperti Abu Hurairah. Ada sahabat yang ikut Rasulullah cuma 5 tahun saja, seperti mungkin Khalid bin Walid dan yang Amr bin As dan yang lainnya, hadirin jamaah sekalian. Tetapi dengan waktu yang singkat ini menghasilkan sebuah generasi yang begitu hebat, menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Bahkan Allah memuji mereka ini, para sahabat ini, dengan khair ummah, sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ini para sahabat Rasulullah. Rasulullah juga bersabda, hadirin jamaah sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zamannya Rasulullah. Tsummal ladzi yalunahu, kemudian zamannya para sahabat. Tsummal ladzi yalunahu, kemudian zamannya para tabi'in. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang sangat singkat ini, 23 tahun itu sangat sedikit, tapi banyak yang tidak sampai di waktu yang sepanjang itu, hanya waktu mereka 5-10 tahun saja, hadirin jamaah sekalian. Tapi didikan Rasulullah SAW begitu luar biasa. Karena kenapa? Karena Rasulullah mendidik dengan wahyu. Karena Rasulullah SAW dididik oleh malaikat Jibril, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian hadirin jamaah sekalian, yang mendidik mereka adalah manusia yang terbaik, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita melihat generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Walaupun nanti menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memang tingkatan para sahabat tetap berbeda-beda. Ada yang luar biasa, maksudnya perjuangannya, ilmunya, dan yang lain. Ada juga sahabat yang biasa-biasa saja, tetapi tetap para sahabat jauh lebih mulia, jauh lebih hebat daripada kita yang hidup jauh dari zaman mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kehebatan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat dengan luar biasa ini, kita bisa lihat dari sejarah Rasulullah setelah Rasulullah meninggal.
Ya, karena para sahabat mulai menentukan kehidupan mereka sendiri. Mereka dipimpin oleh kaum mereka sendiri, dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada rasul lagi. Ya, wahyu terputus, kenabian terputus, tetapi mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Ya. Dua negara adidaya yang sangat besar pada zaman itu ditaklukkan oleh sahabat. Ya, Persia, sebuah negara yang sangat kuat, menguasai daerah timur. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ditaklukkan oleh para sahabat. Ya, dalam perang Qadisiyah dan perang-perang yang lainnya. Ya, Syam, hadirin jamaah sekalian, ketika itu dikuasai oleh Romawi, ditaklukkan oleh para sahabat. Ya, Mesir sampai ke Tunisia, ya, sampai ke di sebelah baratnya sampai ke Uzbekistan, di zaman sahabat lah ditaklukkan semua negara kawasan keislaman itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh para ulama ketika itu, negara-negara ini, kawasan-kawasan yang sudah dibebaskan oleh para sahabat ini, membutuhkan apapun, maka Madinah siap untuk mengirim orang terbaiknya ke sana. Karena hampir semuanya baik-baik, ya. Cuman di antara yang baik-baik ini ada lagi yang lebih lagi, ya. Biasa manusia seperti itu, semuanya baik, tapi ada yang lebih lagi, dan lebihnya juga macam-macam. Ada yang lebihnya dalam strategi perang, ada yang lebihnya dalam pemimpin, ada yang lebihnya dalam keilmuan, ya, ada yang lebihnya dalam keamanahan, memegang amanah. Ya, hadirin yang dirahmati, tetap itu berbeda-beda di antara para sahabat Rasulullah. Tapi para ulama mengatakan, ya, negara mau butuh apa di setiap daerah yang sudah dibuka ini, Madinah siap mensuplai orang-orang tersebut. Mau butuh pemimpin, gubernur, ya, maka Madinah siap, ya, orang-orang terbaik mereka. Dan luar biasa ada jamaah sekalian, mereka menelurkan, ya, menjadi manusia-manusia terbaik di sana. Buktinya apa? Daerah kawasan yang dibuka ini ada jamaah sekalian sebelumnya, ya, bukan mereka ini orang-orang Islam, kebanyakan mereka ini agamanya Majusi atau Nasrani, ya, tapi kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam, bukan karena peperangan masuk Islamnya. Ya, karena peperang itu hanya antar pasukan saja, pasukan kaum muslimin dan pasukan Persia itu terjadi peperangan, tapi masyarakat umum tidak terjadi peperangan. Orang-orang petani, orang-orang pedagang tidak terjadi peperangan dengan mereka, bahkan mereka dilarang untuk diperangi. Ya, terjadi peperangan itu hanya antar pasukan. Ya. Dan mereka-mereka ini, masyarakat biasa ini, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya. Kalau mereka mau masuk Islam, aslim taslam, mereka masuk Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, mereka bayar jizyah. Ya, bayar upeti, hadirin jamaah sekalian. Dan ketika mereka bayar upeti, ya, harta mereka dijamin, keluarga mereka dijamin, kehormatan mereka terjamin. Ya. Maka hadirin, karena keadilan Islam di zaman itu, maka berbondong-bondong mereka masuk agama Islam. Sampai mereka mengatakan, kalian orang yang berbeda dengan agama dengan kami, tapi kalian berbuat baik kepada kami. Sedangkan para pemimpin kami terdahulu, walaupun seagama dengan kami, tapi mereka berbuat zolim kepada kami. Ya. Maka kawasan itu membutuhkan apapun, membutuhkan gubernur, Madinah siap mensuplai, membutuhkan ahli perang, Madinah siap mensuplai, ya, membutuhkan seorang bendaharawan mengatur keuangan negara, keuangan kawasan, Madinah siap mensuplai, ya, membutuhkan ahli ilmu mengajarkan mereka Al-Quran, hadis, fikih, ya, Madinah siap-siap juga mensuplai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehebatan, ya, hasil didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, ada seorang ulama, ya, dalam sebuah kitabnya mengatakan, Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq Al-Fiqhiyah, ya, beliau mengatakan, hadirin yang dirahmati Subhanahu, andaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mukjizat yang lain kecuali para sahabatnya, niscaya sahabatnya ini sudah cukup untuk membuktikan kenabian Rasulullah. Ya, andai kata Rasulullah SAW itu nggak punya mukjizat yang lain, ya, dia nggak ada yang kita bagaimana ketahui keluar air dari tangannya atau air liurnya menjadi obat atau apapun itu. Andaikan kata Rasulullah tidak memiliki mukjizat yang lain kecuali para sahabatnya, maka para sahabatnya ini sudah cukup untuk membuktikan kenabian Rasulullah SAW. Karena manusia-manusia hebat semuanya sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak tamak terhadap dunia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang kita melihat kehebatan para sahabat ini. Jangankan dalam masalah yang biasa, terkadang dalam masalah yang tidak biasa mereka lakukan, mereka juga unggul dalam masalah tersebut.
Ya, dalam masalah bendahara negara mereka unggul, padahal mereka belum pernah, ya, Jazirah Arab ketika itu tidak dipimpin oleh satu orang. Ya, mereka dipimpin oleh kabilah-kabilah. Ya, kabilah ini punya pemimpin, kabilah ini punya pemimpin. Mereka tidak ada kepemimpinan tunggal, ya, tidak punya satu raja gitu, tidak ada. Ya, biasanya mereka kabilah-kabilah ini, suku-suku ini dipimpin oleh satu orang, suku ini dipimpin oleh beberapa orang. Seperti itu hadirin jamaah sekalian. Ya. Dan mereka tidak pernah mengelola keuangan negara, tapi para sahabat yang kemudian diutus mengelola keuangan negara ini bisa menjadikan pengelolaan keuangan negara ini menjadi luar biasa hebat. Ya, kekayaan mengalir deras ke Madinah dan ke seluruh dunia Islam. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, bahkan terkadang dalam masalah yang mereka tidak biasa pun, mereka pun menjadi orang-orang yang unggul di situ. Contoh misalnya masalah air, ya, atau masalah laut, ya. Para sahabat tidak biasa hadirin jamaah sekalian berinteraksi dengan air, ya, karena Jazirah Arab jarang ada sungainya, ya, kemudian hadirin jamaah sekalian mereka juga jarang melakukan penerbang atau jarang melakukan perjalanan melalui laut, biasanya mereka melalui padang pasir hadirin jamaah sekalian. Tetapi ya, ternyata mereka dalam perjalanan laut pun bisa unggul. Buktinya apa? Ketika di zaman Utsman bin Affan dibuat armada laut yang pertama, ya, ini di zaman Utsman baru pertama kali dibuat armada laut yang pertama, dipimpin oleh sahabat yang mulia bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadirin jamaah sekalian, mereka mampu mengalahkan Romawi. Ini armada laut yang pertama yang diutus oleh Utsman untuk menaklukkan sebuah kawasan, sebuah pulau yang bernama Pulau Siprus. Ya, masih ada sampai sekarang Pulau Siprus itu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ya, dalam masalah laut ini yang mereka tidak terbiasa, mereka bisa unggul. Ya, ini armada laut pertama kali yang dikirimkan oleh Utsman mampu mengalahkan armada laut Romawi yang sudah ratusan tahun menguasai laut Mediterania. Ya, Selat Mediterania itu dikuasai oleh Romawi dari zaman dahulu. Tapi di zaman Utsman bin Affan mereka bisa dikalahkan. Ratusan tahun berkuasa dengan pasukan yang sangat kuat, bisa dikalahkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana luar biasanya ya pendidikan Rasulullah SAW kepada mereka. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka kalau kita sebagai seorang pendidik, mari kita banyak baca sejarah Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah mendidik? Ya, Rasulullah SAW mendidik dengan akhlak. Rasulullah SAW mendidik dengan senyuman. Rasulullah SAW mendidik, tapi terkadang Rasulullah tegas dalam mendidik. Ya. Terkadang Rasulullah SAW senyum, menebarkan senyum. Terkadang terhadap orang yang badui, terkadang malah orang badui itu membuat sesuatu yang, ya, namanya orang badui, orang kampung yang tidak mengerti peradaban, ya, yang dia kencing sembarangan hadirin jamaah, tapi Rasulullah nggak marah. Tapi terkadang Rasulullah marah. Ya. Kalau ada orang banyak bertanya, ya, kemudian hadirin jamaah sekalian, terkadang apalagi dalam kaitan masalah agama Rasulullah sering marah. Jadi terkadang Rasulullah marah, tapi terkadang Rasulullah, ya, menyelesaikan masalah dengan senyum. Dan banyak sekali hadirin jamaah sekalian bagaimana cara mendidik Rasulullah para sahabat ini. Rasulullah mendidik para sahabat, ya, di waktu duha. Ya, waktu duha ini waktu yang paling panjang, waktu yang paling produktif. Disitulah waktu Rasulullah mendidik para sahabat. Maka di majelis duha ini, ya, di majelis waktu antara duha sampai qailulah sebelum zuhur hadirin jamaah sekalian, disitulah para ilmuwan hebat diciptakan oleh Rasulullah SAW, dihasilkan oleh pendidikan Rasulullah SAW. Disitulah Ibnu Abbas kemudian dilahirkan, dijadikan sebagai seorang ulama besar, ya, sebagai seorang ulama yang menguasai segalanya. Ya, disitulah Abu Hurairah belajar. Disitulah Abdullah ibnu Mas'ud banyak belajar kepada Rasulullah. Disitulah, ya, para sahabat Rasulullah SAW banyak belajar. Dan insya Allah hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita banyak belajar bagaimana pendidikan Rasulullah, kita akan menjadi guru-guru yang terbaik, bukan hanya di sekolah, di lembaga pendidikan, tapi juga guru-guru terbaik untuk anak-anak kita. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.